Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Bangsawan Surgawi. Seorang anak yang diadopsi oleh seorang bangsawan, statusnya berubah menjadi bangsawan. Namun, anak itu harus berubah sikap dan perilakunya. Perubahan itu terjadi tidak secara otomatis. Setelah menjadi anak bangsawan, ia harus berjuang dengan belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsawan. Tujuannya agar bisa memiliki hubungan yang harmoni, yang nyambung dengan bangsawan yang mengadopsinya sebagai anak. Ini merupakan gambaran bahwa sesungguhnya begitulah yang dikehendaki dan dilakukan oleh Allah Bapa kepada kita. Kita tidak cukup sekedar menjadi orang Kristen yang dibenarkan, tetapi harus mengalami perubahan agar dapat bersekutu secara patut dengan Allah Bapa. Sayangnya, banyak orang Kristen yang sudah cukup puas dengan statusnya sebagai anak-anak Allah dan merasa sudah dibenarkan. Mereka tidak berjuang untuk mengalami perubahan. Mereka sibuk dengan banyak hal, termasuk pelayanan, tetapi tidak mengalami proses perubahan untuk menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya Allah mendidik orang percaya sebagai anak-anaknya agar dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Ini sama artinya agar menjadi seperti Yesus. Kalau kita menjadi seperti Yesus, kita baru bisa nyambung dengan Allah Bapa, baru bisa bersekutu secara benar sesuai dengan standar yang dikehendaki Allah. Kalau tidak dididik, kita tidak akan nyambung, saudara. Jadi, kalau Yesus berkata, "Akulah jalan ke rumah Bapa," dalam Yohanes 14 ayat 6, bukan berarti kita cukup mengaminkan, tapi kita harus mau mengikuti teladan hidupnya. Saudara, kita itu sudah diberi meterai Roh Kudus dan firman. Roh Kudus inilah yang akan menggarap kita setiap hari melalui berbagai peristiwa dan masalah, agar kita bisa berkeberadaan sebagai anak yang bisa nyambung dengan Bapa, bisa memiliki frekuensi yang sama dengan Bapa. Dengan kata lain, bisa menjadi bangsawan surgawi. Saudara, Bapa itu sabar dalam mendidik kita. Walaupun kita sering menolak didikannya, Dia masih memberi kita kesempatan, tapi selama pintu anugerah belum tertutup. Banyak orang sesungguhnya tidak takut akan Allah karena tidak menghayati adanya pemerintahan Allah yang tidak kelihatan itu.
Mereka terus-menerus menolak didikan Bapa. Kalaupun tidak melakukan kesalahan, kalaupun melakukan hal yang baik, itu bukan karena takut dan hormat kepada Allah. Faktanya, banyak orang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Kalau seseorang menghayati bahwa ada tuan rumah atau penguasa atas dunia ini, yaitu Allah, dan ia hormat dan takut akan Dia, dampaknya pasti luar biasa. Orang seperti itu akan memahami apa arti hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Sayangnya banyak orang Kristen waktu berdoa di gereja, mereka begitu yakin akan hadirat Allah. Mereka yakin akan adanya pemerintahan Allah yang harus dihormati. Namun begitu keluar gereja, saat sendirian dan tidak ada mata yang melihat, apalagi kepepet, mereka menjadi tidak seperti itu lagi. Tidak meyakini dan tidak menghormati adanya pemerintahan Allah, tidak menghormati adanya hadirat Allah. Akibatnya, mereka melakukan kesalahan terus-menerus dan tak pernah benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Keadaan inilah yang membuat mereka tidak dapat nyambung dengan Allah, yang membuat mereka tidak dapat bersekutu secara patut dan mengalami Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa konsisten menghayati adanya tuan rumah ini? Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa Allah benar-benar ada? Saudara, kita harus hanya memiliki satu agenda dalam hidup ini, yaitu menjadi bangsawan surgawi, anak-anak Allah yang berkeberadaan seperti Yesus. Firman Tuhan mengatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Di sini jelas kita diberi kuasa untuk itu, untuk menjadi bangsawan surgawi. Patut bersyukur saudara kalau kita hidup di zaman anugerah sebagai umat perjanjian baru, di mana kita diberi kesempatan bertemu dengan pemilik kehidupan ini. Sebab kalau di masa perjanjian lama, ketika Yesus belum datang, bangsa Israel, walaupun umat pilihan, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Itulah sebabnya mereka masih memiliki diri mereka sendiri. Artinya, hidup mereka hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita tidak boleh seperti itu. Pada zaman perjanjian baru, umat pilihan harus
sudah tidak lagi memikirkan hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu pasti disediakan Tuhan. Fokus dan orientasi berpikir orang percaya haruslah hanya hidup seperti Yesus dan langit yang baru serta bumi yang baru. Itulah bangsawan surgawi dan itulah saudara dan saya. Jadi mari kita berjuang untuk menjadi bangsawan surgawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.